Baik, selamat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Unit dengan NPM 12200087. Di sini saya akan presentasikan tugas saya tentang teori perdagangan Heckscher-Ohlin. Teori perdagangan Heckscher-Ohlin adalah konsep ekonomi yang menjelaskan pola dan alasan di balik perdagangan internasional antar negara yang memiliki faktor produksi berbeda. Memahami teori ini sangat penting untuk memahami bagaimana perdagangan internasional terjadi dan bagaimana keuntungan dapat ditingkatkan. Referensinya diambil dari buku Heckscher-Ohlin Trade Theory dengan judul Evidence and Policy, karya Robert C. Veenstra. Latar belakang teori perdagangan Heckscher-Ohlin. Dari David Ricardo telah memperkenalkan teori perdagangan pada tahun 1817 bahwa perdagangan yang paling menguntungkan antar negara dan terlibat dalam produksi selalu lebih menguntungkan daripada hanya memproduksi barang dari negaranya sendiri. Yang kedua, Adam Smith. Teori klasik Adam Smith mengatakan bahwa tujuan utama perdagangan internasional adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi masing-masing negara. Yang ketiga, Heckscher-Ohlin. Model Heckscher-Ohlin memperkenalkan faktor produksi sebagai faktor yang berbeda antar negara dan menjadi dasar dari pembentukan teori pertukaran yang menguntungkan. Yang berikut penjelasan tentang faktor produksi. Itu yang pertama, tanah. Tanah adalah sumber bahan baku yang penting dalam produksi barang. Negara-negara yang kaya akan tanah cenderung memproduksi dan mengekspor barang-barang yang membutuhkan lahan luas. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang penting dan berhubungan erat dengan produksi barang yang membutuhkan keterampilan, pengetahuan khusus, dan pengalaman. Negara-negara dengan tenaga kerja berkualitas tinggi cenderung memproduksi barang yang membutuhkan keterampilan tinggi. Yang ketiga, modal. Modal adalah aset yang digunakan untuk memproduksi barang. Beberapa produk membutuhkan mesin dan peralatan khusus, dan negara yang memiliki modal yang kuat cenderung memproduksi dan mengekspor produk semacam itu. Yang berikut model Heckscher-Ohlin, itu ada 4. Yang pertama, duopoly model. Model ini dikembangkan oleh Elie Heckscher dan Bertie Ohlin. Dalam mode ini ada hanya 2 negara dan 2 barang yang dipertukarkan. Hal ini memudahkan penjelasan dan memahami teori ini. Yang kedua, perdagangan berbasis faktor. Model Heckscher-Ohlin didasarkan pada kenyataan bahwa negara-negara memiliki berdagang barang yang memerlukan faktor pembangunan yang dimiliki negara tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor utama. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi keputusan perdagangan dalam model Heckscher-Ohlin, yaitu kebutuhan modal dan tenaga kerja. Dan keempat, model 2x2x2. Model ini merupakan representasi grafis dari model Heckscher-Ohlin dalam 2 dimensi yang memasukkan 2 faktor produksi dan 2 negara. Dan yang berikut asumsi dasar model Heckscher-Ohlin. Memproduksi seragam. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa barang-barang yang diproduksi dapat diproses secara seragam dalam faktor produksi tanah, tenaga kerja, atau modal menjadi faktor produksi substitusi. Kedua, mobilitas faktor. Model Heckscher-Ohlin merupakan mobilitas faktor produksi. Artinya, tenaga kerja dapat berpindah antar sektor dan tanah serta modal dapat dipindahkan antar negara. Berikut transportasi gratis. Model Heckscher-Ohlin menganggap transportasi gratis dan tidak berpengaruh oleh perdagangan internasional. Berikut definisi dari teorema Heckscher-Ohlin.
Itu ada 3. Yang pertama, teorema Stolper-Samuelson. Teorema Stolper-Samuelson menjelaskan bahwa apabila harga suatu produk meningkat, faktor produksi yang digunakan dalam produksi produk tersebut akan mengalami peningkatan harga dan akan memiliki pendapatan real yang lebih tinggi. Yang kedua, teknologi kendala. Model Heckscher-Ohlin memperhitungkan teknologi, kendala produksi, serta pertimbangan mutu dan keamanan pada perdagangan internasional. Yang ketiga, teorema faktor proporsion. Teorema faktor proportion menjelaskan bahwa semua produk yang menggunakan banyak faktor produksi yang relatif lebih murah di dalam suatu negara akan diproduksi di negara tersebut. Yang berikut penerapan teori Heckscher-Ohlin pada perdagangan internasional. Pertama, real world example. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko saling menukar barang dengan menjalankan keunggulan komparatif masing-masing negara dalam membuat suatu produk. Amerika Serikat memproduksi produk yang membutuhkan keahlian tingkat tinggi, sementara Meksiko memproduksi produk yang memerlukan tenaga kerja murah. Kedua, penerapan. Tujuan dari penerapan Heckscher-Ohlin adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada suatu negara dan menyesuaikan produksi agar menghasilkan output yang lebih besar dengan sumber daya tersebut. Yang berikut kesimpulan dari teori perdagangan Heckscher-Ohlin. Kesimpulan umum, model Heckscher-Ohlin memberikan teori yang kuat dan terperinci tentang perdagangan internasional dan perbedaan faktor produksi antar negara. Yang kedua, implikasi dalam kebijakan. Teori perdagangan Heckscher-Ohlin mendukung kebijakan perdagangan bebas dan pengurangan hambatan perdagangan internasional. Ketiga, kritik terhadap model. Meskipun teori Heckscher-Ohlin mendapat dukungan empiris yang kuat, ada beberapa kritik terhadap model tersebut. Beberapa kritik datang dari asumsi dasar dalam model itu sendiri, seperti asumsi mobilisasi faktor produksi. Sekian dan terima kasih.